Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian berhasil menginstal aplikasinya, jadi ketika kalian buka akan muncul seperti ini. Seperti ini tampilan pertama dari SPS-nya ya. Tergantung sih, kalau misalnya SPS yang di bawahnya kira-kira SPS versi yang 16, 18 itu tidak seperti ini tampilannya. Kalau yang seperti ini biasanya yang 20 ke atas itu seperti ini. Oke, jika seperti ini nanti kita klik pilih yang new dataset. Oke. Nah, dalam SPSS itu ada dua nanti. Ini adalah input. Ini di sini kita meletakkan ada dua ada dua tampilan. Yang pertama di sini ada inputnya, kemudian nanti ada tampilan output di sini. Jadi ketika kita menganalisis, nanti hasilnya akan keluar di output ini. Nah, ini namanya output ini. Ini adalah yang akan menampilkan hasil analisisnya. Nah, kalau yang di sini kita mulai dulu inputnya. Nah, di input ini, di tampilan input ini ada dua, ada data view, kemudian ada variable view. Nah, di variable view ini nanti di sini kita akan meletakkan variabel yang akan kita masukkan. Jenis data yang akan kita masukkan kita masukkan di sini. Nah, di sini data-datanya baru ini kita akan masukkan ke sini. Oke. Kita coba langsung. Misalnya di sini dari data Excel yang sudah saya upload, ini ada nama provinsi, ini kemudian ada banyaknya usaha, ada pendapatan, ada pengeluaran dan lain sebagainya, ada banyaknya pekerja dibayar dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya pilih di sini karena ini nama provinsi ini adalah salah satu yang paling utama, jadi ini tetap diikutkan. Kemudian kita ambil banyaknya usaha dan pendapatan misalnya ya, berarti kita tulis di sini provinsi gitu ya. Nah, nama di sini untuk membuat nama variabel di sini tidak boleh ada spasi ya. Provinsi, oke, enter. Kemudian tadi kita masukkan di selain provinsi tadi ada usaha, banyak usaha ya. Kemudian ada pengeluaran, PNG. Ini singkat aja nggak apa-apa. Kemudian nah untuk melengkapinya, jadi yang munculnya nanti akan lebih lengkap ini di sini. Provinsi, kemudian usaha tadi banyaknya usaha, kemudian pengeluaran. Oke. Udah ada banyak usaha, kemudian ada pengeluaran. Untuk desimalnya ini desimal. Nah, provinsi ini karena nama, jadi tipenya di sini ada dua tipe, ada tipe, ada numerik. Biasanya sering kita pakai ada numerik sama string. Kalau numerik itu angka, kalau string itu yang nama. Jadi kita masukkan di sini stringnya. Oke. Kemudian usaha, ada banyaknya usaha, ada numerik, ini pengeluaran jadi numerik semua. Kita weight-nya karena di sini tadi kayaknya sepertinya agak banyak. 10 juga kira-kira cukup. 10. Sini juga 10 misalnya. Desimalnya kita tidak usah pakai desimal. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan untuk masukkan data di data view. Nah, jadi kan ini kelihatan ya. Tadi kita masukkan variabel di sini. Jadi kelihatan di sini ini provinsi, ini usaha, ini pengeluaran. Jadi yang muncul di sini nanti adalah yang kita singkat tadi. Nah, di keluaran, di data keluaran nanti akan muncul provinsi, banyak usaha, pengeluaran, seperti itu.
Oke, kita coba dulu, kita masukkan, kita copy yang ini. Aceh Sumatera kontrol. Oke, di copy aja, kontrol copy, kontrol C. Berarti di sini kita masukkan paste. Oke, karena tadi ini kita tambahkan di sini 20 biar agak kelihatan. Kita ulang ya, kontrol paste. Nah, jadi lebih kelihatan di sini. Oke, setelah itu kita masukkan usahanya, banyaknya usaha. Oke, copy, kontrol C, kemudian kontrol paste, kontrol V. Oke, kemudian yang pengeluaran sekarang kontrol copy, kontrol C, kemudian paste. Oke, ada yang salah karena di sini bentuknya ada titik-titiknya ya. Oke, coba number. Oke, kita ini number aja biar nggak ada komanya. Seret. Oke, yang ini juga number, karena kalau titik di Excel nanti ke detect-nya di SPSS akan sebagai koma, jadi makanya hilang datanya tadi. Oke, kita ulangi, kontrol copy, kontrol paste. Oke, jadi kalau memasukkan di SPSS itu kalau bisa jangan ada komanya. Oke, kontrol paste. Ini karena panjangnya terlalu panjang, jadi coba kita tambahkan 15. Oke, kita lebarkan. Nah, sudah. Di sini ada provinsi, ada usaha, ada pengeluaran. Oke, kita masukkan sekalian pendapatannya ya. Pendapatan. Ini juga 15. Biar kita bisa bandingkan yang pendapatan antara pengeluaran dan pendapatannya. Oke, sudah, kita copy lagi, kontrol copy, kontrol paste. Oke, sudah. Di sini kita sudah punya 4 variabel ya, tapi yang ada angkanya, jadi yang akan kita gunakan nanti usaha, pengeluaran, sama pendapatan. Oke, sekarang kita lihat, kita analyze. Di sini kita akan datanya jadi di sini ada ini kan ini menu-menu di sini adalah yang akan kita gunakan untuk menganalisis data. Jadi di sini ada analyze. Nah, di sini nanti ada reports, ada deskriptif statistik, ada tabel, ada membandingkan mean, ada
GLM, General Linear Model, kemudian ada mixed model, ada korelasi, ada regresi dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar itu, tapi mungkin nggak semuanya, karena kalau semuanya ini juga belum tentu kalian butuhkan semua. Jadi nanti kita akan belajar mungkin korelasi dan regresi selanjutnya. Oke, yang pertama kita belajar yang deskriptif dulu ya, yang sudah kemarin yang dasar-dasarnya sudah kita pelajari di sebelum UTS. Oke, yang pertama kita hitung ke deskriptifnya dulu. Sebenarnya langsung bisa ke frekuensi juga bisa. Deskriptif. Jadi di sini ada banyaknya usaha, ada pengeluaran. Kalau kita misalnya hanya ingin satu, kita langsung masukkan di sini banyaknya usaha. Tapi kalau kita pengen ketiganya juga bisa. Nah, seperti ini kita masukkan semua. Kalau kita ingin mengeluarkannya, tinggal kita klik di sininya, kemudian kita keluarkan. Kalau di sini berarti itu akan nanti tidak akan ikut dianalisis. Kalau kita masukkan di sini, berarti semua yang ada di sini nanti adalah akan ikut di analisis. Oke, kemudian kita klik optionnya, mana yang kita inginkan. Di sini ada min, ada standar deviasi, ada minimum, nilai minimum, ada nilai maksimum, ada jumlah, kita hitung saja jumlahnya ya. Kemudian ada varian, ada range, ini kita masukkan saja. Oke. Setelah itu continue. Oke, cukup itu. Style sama bootstrap ini tidak perlu. Kita klik OK. Nah, di sini dia munculnya, outputnya akan di sini. Oke, akan seperti ini keluaran tampilannya. Di sini ada variabelnya. Jadi meskipun tadi nama variabelnya kita singkat, tapi kalau kita isi di labelnya dengan benar, maka munculnya akan seperti ini. Jadi akan jelas banyaknya usaha, pengeluaran, pendapatan gitu ya. Ini jumlahnya, N-nya adalah jumlahnya ada 36. Kemudian ini rank-nya. Loh, Bu, ini kenapa seperti ini? Ini seperti ini karena ininya terbatas, jadi tampilan di SPSS-nya terbatas. Nanti kalau kita copy ke Word, ini nanti akan muncul angka-angkanya di sini. Oke, coba kita copy ke Word ya, Control copy. Oke, Control paste. Nah, di sini sudah kelihatan, sudah nggak hilang lagi ya angka-angkanya. Kalau kita lihat di sini sudah seperti biasa, muncul seperti biasa. Nah, di sini tadi ada banyaknya usaha, kemudian ada pengeluaran, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, kemudian ada jumlah, kemudian ada min, kemudian ada standar deviasi, kemudian ada varian. Coba kita sekarang kembali ke yang frekuensi. Kita analyze lagi. Kita coba di frekuensi. Frekuensi ini kita masukkan variabelnya. Oke, statistik. Sama, ini untuk central tendency tadi sama, ada min, median, modusnya, ada sum, kemudian ada minimum kalau mau dimasukkan ke minimum, ada maksimum, ada ring, ada varian, ada standar deviasi dan lain sebagainya. Kemudian continue. Kita kalau mau tambahkan grafik, misalnya kita di sini kita tambahkan bar aja ya, diagram batang aja misalnya, continue. Oke, kita formatnya perlu nggak perlu. Oke. Nah, kita lihat tampilannya di sini akan seperti ini. Ini ada min, median, modus, standar deviasi, varian, ring, minimum, maksimum, sum. Ini di variabel banyaknya usaha. Kemudian ini di pengeluaran, ini di pendapatan. Ini tabel frekuensinya. Karena nggak ada yang sama, jadi ini semuanya frekuensinya 1, 1, 1, 1 gitu ya. Ini juga karena nggak ada yang sama, jadi frekuensinya 1, 1, 1.
Nah, tapi lemahnya di sini, kalau kemarin kita bikin tabel bisa kita kelompokkan ya. Kalau di sini nggak bisa kita kelompokkan. Jadi frekuensinya langsung seperti ini. Jadi tidak bisa membuat tabel, tidak bisa membuat data kelompok. Kalau ingin membuat data kelompok, kita harus tetap bikinnya manual kayak kemarin. Kalau ini kan susah ya. Ini nggak bisa kita gunakan untuk data kelompok kalau di SPSS. Oke, ini untuk yang frekuensi. Nah, ini Ctrl copy, sama nanti akan muncul. Oke, kita enter saja. Oke. Kelihatan ya di sini valid. Ini data yang valid semuanya, ada 34 data dan semuanya data valid. Ada datanya tidak ada yang hilang. Biasanya kalau banyak data, misalnya ada yang sampai 100 data, 200 data atau ribuan data, itu nanti misalnya ada yang hilang, itu akan kelihatan di sini. Data missingnya akan kedetek dia. Kemudian minnya, ini mediannya, ini modusnya, kemudian ini standar deviasinya, ini varian, ini ranknya, ini nilai minimum, ini nilai maksimum, nilai jumlah totalnya. Oke, itu untuk statistik deskriptif. Ini untuk frekuensinya ya. Ini sebenarnya sudah ada kumulatif, presentasi kumulatifnya juga, ada persentasenya juga, tapi kurangnya di sini tidak bisa dibuat data kelompok. Oke.